Selamat siang semuanya. Sekarang lagi ada di toko buku dan kafe Koba Menteng. Hari ini kita bakal ngadain acara podcast Kokai bersama penulisnya, yaitu Pak Marco Kusuma-Wijaya, yang akan bahas penulis dari buku Kota-Kota Indonesia, Pengantar untuk Orang Banyak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Sika. Ini berarti podcast pertama Kokai. Ya. Karena dulu tuh ada namanya Kultum Kokai, betul nggak, Pak? Iya, ya. Kultum Kokai. Tapi itu cuma diupload di Instagram Kobam, dan ini pertama kalinya ada podcast Kokai. Nah, untuk podcast pertama ini bakal bahas apa, Pak? Karena Jakarta baru ulang tahun ya, tanggal 22 Juni yang lalu, bagaimana kita mulai dari Jakarta ya? Boleh. Ya. Saya lanjutkan. Boleh. Begini, di buku Kota-Kota Indonesia ini sebenarnya tidak ada bab tentang Jakarta, tapi ada beberapa hal tentang Jakarta yang tersebar di berbagai bab ini. Jadi saya akan nanti mengambil bagian-bagian tertentu dari bab-bab ini. Yang pertama, ini adalah soal nama Jakarta. Kan kita ini menganggap ulang tahun Jakarta ini tahun ini 499, karena itu sibuk menyiapkan 500 tahun untuk tahun depan. Seolah-olah 500 tahun itu penting gitu, karena bulat 500 itu. Tapi sebetulnya angka 500 itu kan didapat dari peristiwa pada tahun 1527 ketika Pangeran Fathahillah merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari Kerajaan Pajajaran, atau disebut juga namanya Kerajaan Sunda, sambil mengusir Portugis. Jadi waktu itu Portugis dan Pajajaran itu sedang mau mematangkan suatu perjanjian kerjasama gitu. Nah, rupanya Pangeran Fathahillah menganggap itu ancaman strategis, jadi dia mengambil alih Sunda Kelapa, mengusir Portugis 1527. Tetapi sebetulnya kan Pangeran Fathahillah itu kemudian menyebut kotanya itu Jayakarta, bukan Jakarta gitu. Jayakarta, merayakan kejayaan, kemenangan apa? Kemenangan Islam atas Eropa dan atas Pajajaran yang waktu itu tentu saja Hindu gitu. Nah, kata Jakarta sendiri itu, tapi dengan DJ, itu sebenarnya baru dipakai tahun 1942, yaitu oleh orang Jepang. Karena ketika Jepang masuk, mereka tuh menggantikan semua nama-nama Belanda dengan nama-nama Jepang. Jadi Batavia diganti menjadi Jakarta Tokubetsu Shi, Kota Istimewa Jakarta, pakai DJ. Jadi sebenarnya kalau kita menghitungnya dari penggunaan nama Jakarta, itu sebenarnya baru mulai tahun 1942. Kalau dalam kebiasaan tuh ada yang disebut ulang tahun nama. Jadi kalau ulang tahun nama Jakarta sebetulnya ya baru 84 tahun kalau dihitung dari 1942. Sebelumnya tentu saja namanya Batavia 1619 sampai 1942. Nah, kalau mau melihat Jakarta sebagai tempat tinggal orang, tentu saja adanya itu di Sunda Kelapa. Nah, kalau kita bicara Sunda Kelapa, umurnya jauh lebih panjang karena dia sudah menjadi pelabuhan penting bagi Kerajaan Tarumanegara sejak abad ke-5, kemudian menjadi pelabuhan Kerajaan Pakuan Pajajaran tahun 932, sampai ketika kemudian dikalahkan oleh Jayakarta. Jadi itu kira-kira hampir 6 abad itu sebetulnya. Namanya ya Sunda Kelapa. Jadi secara ringkas sebetulnya nama Jakarta itu baru berumur 84 tahun
Tapi kalau kita melihat sejarah Jakarta sebagai tempat tinggal, itu harusnya dihitung mulai dari abad ke-5. Kalau mau agak persis dari zaman Pajajaran, tahun 1932 adalah pelabuhan resmi dari kerajaan Pajajaran, gitu. Begitu sejarah nama yang tidak sederhana sebetulnya, tapi intinya nama itu yang dipilih dengan apa? Dengan maksud-maksud tertentu, ya, dengan kecenderungan-kecenderungan atau apa bahasa Inggrisnya bias itu. Dalam hal penggunaan nama Jakarta dianggap singkatan dari Jayakarta, dianggap mulai dari 1527 karena bias merayakan kemenangan Islam atas nilai-nilai lama yang didasarkan pada Hindu. Nah, persoalannya ya, peninggalan dari zaman Pangeran Fathahillah itu sangat sedikit. Yang kita sebut kota tua yang sekarang ada di Jakarta itu gedung-gedung berbatu kuat-kuat, stasiun, bank ini, bank itu, kemudian kanal-kanalnya itu semua dari zaman Y.P. Kun dari tahun 1619 sebetulnya. Jadi kalau kita bicara ulang tahun fisik Jakarta yang nyata-nyata ada, sebetulnya adalah peninggalan dari Y.P. Kun yang tentu saja pengaruhnya sampai sekarang. Bentuknya itu meskipun sekarang sedikit sekali kalau dilihat, tapi kemudian dia membesar sampai sekarang itu dapat ditelusuri secara fisik tuh sampai ke kota tua dari zamannya Y.P. Kun. Karena apa-apa yang dibangun Pangeran Fathahillah dulu udah terlanjur dihancurkan oleh Belanda, ya, kalaupun ada saya tidak tahu. Tapi salah satu yang tidak ada di Jakarta ini adalah apa yang kita sebut Masjid Agung. Nah, dari sejarah seperti itu, karena tidak ada peninggalan fisik yang berarti dari Pangeran Fathahillah, maka Jakarta tidak punya Masjid Agung. Dalam pengertian seperti misalnya di Jogja atau di Solo, Masjid Agung Kerajaan Islam yang tua masih berjejak, ya kan? Karena dari tahun 1619 udah diambil oleh Belanda, oleh Y.P. Kun, kemudian dibangun kota tanpa masjid. Dalam pengertian masjid dari pemerintah, dari negara atau dari penguasa. Karena itu justru Jakarta menjadi unik, karena di Jakarta itu berkembang masjid-masjid komunitas, tidak berorientasi pada suatu masjid agung yang dibangun oleh sultan dengan pemimpin agama yang dianggap tertinggi. Sangat bebas, tiap komunitas membangun sendiri masjid-masjidnya, karena itu unik-unik bentuknya. Misalnya Masjid Langgar Tinggi di Jakarta Utara, tentu saja di Pekojan, itu 2 lantai, memanjang sepanjang jalan. Bayangkan ya, 2 lantai memanjang gitu. Masjid kan biasanya bentuknya kotak tuh. Kemudian gaya bangunan juga macam-macam. Misalnya Masjid Angke, itu masjidnya orang Bali. Gaya arsitekturnya campuran, ada Eropanya, ada Cinanya, ada Balinya, dan ada Jawanya. Karena bentuknya kotak ya Jawa, tapi lengkungan atapnya Bali, pintu tangganya Eropa gitu. Kemudian detail-detail konstruksinya Cina karena orang Tionghoa yang bangun gitu. Kemudian kan ada masjid komunitas Tionghoa juga, misalnya di Kebun Jeruk gitu. Tidak ada Masjid Agung. Masjid Agung kita itu kan baru ada ketika Istiqlal baru dianggap sebagai Masjid Agung kan. Kemudian Masjid Raya juga yang di Kebayoran Baru, ya, masjid apa tuh di Kebayoran Baru itu namanya? Al-Azhar, Masjid Al-Azhar, ya. Tapi sebelum itu di abad-abad 17, 18, 19, bahkan sampai awal abad 20 tidak ada Masjid Agung. Karena itu justru kelebihannya, Jakarta punya berbagai macam bentuk masjid yang unik-unik karena dibangun oleh komunitas-komunitas yang berbeda. Komunitas orang Asia Barat, komunitas Tionghoa, komunitas Bali, dan seterusnya. Teman-teman, sebentar lagi kita akan punya hal yang menarik di Jakarta, karena stasiun MRT di Monas tidak lama lagi akan dibuka. Jangan tanya saya kapannya, tapi kelihatannya segera.
Dan kalau teman-teman menyaksikan sekarang dari udara melalui Google Map dan lain sebagainya, bagian barat lapangan Monas yang menghadap ke Museum Nasional tuh udah dibongkar-bongkar tuh. Uniknya memang tidak ada yang memprotes ya, sekian pohon hilang atau tidak, atau dibongkar-bongkar. Kalau dulu satu pohon ditebang aja orang protes tuh. Tapi mungkin karena kesadaran bahwa kita perlu stasiun MRT di situ. Nah, Monas ini sebetulnya berawal dari suatu tanah partikelir loh, tanah swasta. Termasuk gedung yang kita sebut Istana Negara itu dulu punya swasta. Lalu zaman Daendels dibeli, lalu gedung tempat tinggal pengusaha perkebunan itu dijadikan gedung pemerintah, ya tempat tinggalnya Daendels lah, karena itu sampai sekarang. Nah, Monas sendiri sebetulnya mengalami beberapa kali perencanaan. Yang paling dikenal orang adalah rencana tahun 1937 oleh Thomas Karsten. Yang menarik dari rencana Thomas Karsten itu adalah dia mengatakan ini lapangan memang terlalu besar, ini 1 km kali 1 km itu. Jadi dia belah-belah menjadi beberapa bagian. Di situ mulai terjadi kayak membuka kotak Pandora ya, berbagai kepentingan masuk. Orang pemerintah kota Batavia ingin ada balai kota di situ. Jadi dirancangkan di dalam, hampir bukan di tengah-tengah sih, tapi di dalam Monas itu ada gedung balai kota gitu. Kemudian di sebelah baratnya itu ada hotel, ada kantor polisi, kemudian ada lapangan tenis dan lain sebagainya. Kemudian Karsten bahkan menambahkan perluasan museum di sebelah utara stasiun Gambir. Tapi itu pun bukan awal atau akhir dari sejarah Monas, karena sebenarnya Monas juga pernah dirancang oleh Direktur Kebun Raya Bogor yang namanya Treub, itu Dr. Treub, yang merancangnya seperti sebuah taman besar. Kemudian mulai ada jalan-jalan silang yang ketemu di tengah. Lalu kita tahu kemudian yang menghentikan perubahan-perubahan ini adalah Soekarno dengan menaruh Monas di tengah-tengahnya yang sebegitu besar. Maka sebetulnya evolusi bentuk Monas itu, lapangan Monas itu selesai. Karena dia sesuatu yang di tengah begitu besar, mau diapain juga udah susah tuh, udah menjadi sesuatu yang terpusat. Jadi begitu sejarah lapangan Monas itu menarik karena berkembang dari zaman ke zaman gitu. Salah satu yang menarik dari pernyataan Thomas Karsten adalah dia bilang 20 tahun dari sekarang paling lambat. Artinya dia mengucapkan itu tahun 1937, berarti harusnya pada tahun 1957. Dia bilang seharusnya rel kereta api itu sudah tidak boleh lagi di atas jalan, harus di bawah atau di atas. Kita tahu jalan kereta api di sebelah utara stasiun Gambir atau di sebelah selatannya juga baru dinaikkan pada tahun 1980-an. Jadi terlambat 30 tahun dari ramalan dari seorang perencana kota yang namanya Thomas Karsten itu. Tapi kemudian rencana Karsten yang lain-lain, membuat taman-taman yang lebih kecil-kecil, kemudian membangun gedung balai kota, perluasan museum juga tidak terwujud ya. Yang terwujud adalah suatu tugu, kita sebut monumen nasional. Sekarang akan berubah lagi, bagian baratnya mungkin akan menjadi sangat ramai karena menjadi salah satu stasiun utama yang menghubungkan lalu lintas timur, barat, dan utara selatan, dan menghubungkan berbagai fungsi ya, ada museum, ada kantor pemerintah dan sebagainya di situ. Siap-siap dengan perubahan yang menarik di lapangan Monas. Jakarta tentunya punya banyak sejarah ya, yang menjadi pelajaran berharga untuk penataan kota di Indonesia. Ada yang sekarang akhir-akhir ini, ada yang dulu-dulu. Nah, salah satu yang penting saya kira memang Kebayoran Baru. Karena Kebayoran Baru itu dapat dianggap sebagai kota baru, setidak-tidaknya sebagai niat ya. Niat dalam arti kota baru yang terpisah
dari kota induknya yang disebut Batavia waktu itu. Batavia waktu itu sampai ke Jatinegara, sampai kira-kira di Kebon Siri gitu ya. Mulai dari Kebon Siri sampai terus ke selatan pada tahun 1940-an, 1950-an awal itu masih sepi, kebun-kebun, ada rumah-rumah tukang yang punya kebun, yang memelihara kebun dan lain sebagainya. Jadi ketika Kebayoran Baru dibangun dianggap betul-betul baru terpisah. Tetapi sebetulnya perancangnya yang bernama Muhammad Susilo menganggap itu terlalu dekat sehingga tidak ideal. Karena menurut dia idealnya kota baru yang terpisah atau kota satelit itu minimal harus 15 km. Sementara Monas itu cuma 8 km, Kebayoran Baru itu cuma 8 km dari lapangan Monas yang dianggap pusat Jakarta waktu itu. Mengapa demikian? Karena waktu itu dirancang masih perang itu. Itu kan masanya Republik Indonesia Serikat. Batavia kebetulan diduduki Belanda, tapi di pinggiran Batavia itu masih banyak pemberontakan. Sehingga tadinya mau ngambil kawasan di Depok, tapi dianggap tidak aman karena banyak tentara atau pejuang-pejuang Republikan. Sehingga diambil amannya, udahlah lokasinya yang sekarang ini. Nah, sebetulnya sejarah pembangunan kawasan permukiman baru di yang kita sebut Nusantara atau Indonesia sekarang ini berawal lebih dini ya, mulai dari tahun 1910-an itu Menteng misalnya, kemudian di Bandung tuh ada yang disebut Bandung North, yaitu gedung sate, mulai dari Gempol di sebelah baratnya sampai ke Cihapit di sebelah timurnya. Kemudian di Jogja ada Kota Baru, di Semarang ada Candi dan seterusnya. Mereka itu disebut seringkali Garden City, tapi menurut saya penggunaan kata Garden City ini kurang tepat, karena Garden City sebenarnya mengacu kepada suatu prinsip yang sangat spesifik yang dikembangkan oleh orang bernama Ebenezer Howard yang menulis buku dan mengembangkannya di Inggris dan disebut Garden City. Sementara apa yang tadi saya ceritakan di berbagai kota itu, meskipun banyak tamannya, banyak gardennya, tapi tidak ada bukti-bukti teks itu bahwa mereka mengikuti prinsip-prinsip dari Ebenezer Howard itu. Nah, Kebayoran Baru itu uniknya karena memang ada teks, ada peristiwa sejarah yang menghubungkan perancangan Kebayoran Baru dengan gerakan kota taman Ebenezer Howard itu. Kenapa? Karena Muhammad Susilo perancangnya memang diajak oleh pemerintah Belanda mengunjungi Eropa dan kemudian ke Inggris menghadiri konferensi perencanaan kota dan perumahan yang diorganisir oleh perkumpulan yang didirikan oleh Ebenezer Howard yang memang memperkenalkan gagasan tentang kota taman. Jadi sebetulnya yang betul-betul bisa ditelusuri gagasan kota taman secara nyata, ada bukti tekstual, bukti peristiwa, itu adalah Kebayoran Baru, meskipun dia dirancang tahun 1947, 1949 gitu ya. Tapi menurut saya itu pun sebenarnya tidak mencerminkan prinsip Garden City. Kita memang terpeleset mengartikan Garden City-nya Ebenezer Howard itu kota yang banyak tamannya, hijau-hijaunya gitu. Padahal buku Ebenezer Howard yang menjelaskan gagasannya itu hampir tidak membicarakan soal bentuk kota, kecuali bahwa dia harus merupakan gabungan yang baik dari kehidupan perkotaan dan kehidupan pedesaan. Bukunya itu 80% isinya adalah tentang bagaimana penghasilan dan pengeluaran pendapatan dan pengeluaran dari kota itu, organisasinya seperti apa, administrasinya seperti apa, dan semuanya atas satu dasar yang sangat penting, yaitu kepemilikan seluruh kota oleh penduduknya. Jadi seluruh tanah kota itu dimiliki
oleh sebuah PT, dan seluruh penduduk kota itu memiliki saham. Jadi praktis kota itu adalah milik bersama. Karena itu mereka bisa mempertahankan taman dan lain sebagainya, karena tidak dijual dan di bawah kendali mereka, itu milik bersama. Kita tahu Kebayoran Baru ada yang disebut Sabuk Hijau dan lain-lain, akhirnya terbangun kan? Ya karena tanahnya tidak dimiliki oleh pemerintah atau dimiliki oleh badan yang mengelola Kebayoran Baru. Jadi sebetulnya kalau dari segi bukti-bukti sejarah kita bisa bilang Kebayoran Baru itu yang punya jejak yang jelas mengacu kepada Garden City, tapi tetap gagal karena tidak menganut prinsip yang paling penting, yaitu kepemilikan bersama. Yang dianut cuman bentuk fisiknya, banyak taman, banyak hijau. Yang sekarang menjadi salah kaprah sampai sekarang kan, pokoknya disebut real estate itu loh, kalau bikin perumahan-perumahan asal banyak hijaunya disebutnya Garden City. Hal unik lain dari kota Kebayoran Baru itu adalah dia rancangan awalnya itu, sebenarnya mungkin bukan rancangan awal ya, rancangan agak matang itu dipamerkan, lalu ditonton orang, kemudian mendapat kritik yang sangat bagus dari Profesor Van Romon. Profesor Van Romon itu dulunya dia adalah kepala Balai Cagar Budaya, ya. Kalau di kita tuh istilahnya apa sih, kayak Badan Arkeologi Nasionalnya gitu. Kemudian dia menjadi dosen arsitektur, profesor pertama arsitektur di ITB. Jadi kritik dia serius. Nah yang menarik kemudian dari kritiknya itu dia adalah dijawab oleh Muhammad Susilo dalam bentuk surat 11 halaman yang saya terjemahkan lengkap sebetulnya di buku ini. Sorry, kayaknya tidak lengkap, tapi sebagian besar saya terjemahkan. Saya terjemahkan lengkap, jadi bisa dilihat di bab tentang Muhammad Susilo. Jadi tidak ada bab tentang Jakarta, tapi ada bab, judul babnya itu Muhammad Susilo dan Kebayoran Baru. Dia menjawabnya dengan surat yang diketik 11 halaman. Suratnya ditujukan kepada Profesor Van Romon di tempat tinggalnya, ada alamatnya dan seterusnya. Jadi dia jawab secara pribadi, sementara Van Romon menulisnya di koran atau majalah. Kemudian terjadi polemik, tapi sesudah itu kemudian jawabannya Susilo maupun tanggapan Van Romon terhadap kritik Susilo, dan kemudian ditutup oleh yang mereka sebut postscript dari Susilo, dimuat di sebuah majalah. Nah teks-teksnya itu sebagian besar saya terjemahkan, itu menarik banget. Diterjemahkan tentu saya dari bahasa Belanda yang agak kuno, dari tahun 40-an akhir itu. Nah, salah satu hal yang menarik adalah Van Romon itu menganggap Kebayoran Baru itu terlalu ke barat-baratan, tidak Jawa atau tidak Indonesia. Sementara Susilo menjawab, menurut dia ada prinsip-prinsip Jawa yang digunakan. Misalnya ada perempatan kan, Kota Kebayoran Baru itu kan tengah-tengahnya itu perempatan tuh, dan sekeliling perempatan tuh fungsi-fungsi penting yang sekarang kita sebut perempatan CSW itu. Itulah titik tertinggi Kebayoran Baru, dan sekelilingnya tuh fungsi-fungsi penting. Disebut CSW karena dulu ada kantor CSW. CSW itu Central Stichting Wederopbouw. Jadi yayasan pusat untuk pembangunan kembali. Yang dimaksud pembangunan kembali itu karena pasca perang dunia kedua kan Belanda kembali diantar oleh pasukan sekutu kan, makanya kita perang kemerdekaan itu disebut tahun 45 sampai 49 50. Jadi Central Stichting Wederopbouw itu didirikan dan kantornya di situ. Jadi Kebayoran Baru itu adalah bagian dari pembangunan pasca perang. Dan mereka ingin cepat-cepat untuk membuktikan bahwa Belanda bisa kembali dan membangun kembali dengan cepat. Tentu saja Kebayoran Baru bukan membangun kembali apa yang ada sebelumnya, tapi sesuatu yang baru. Nah di perempatan itu, nah sampai sekarang perempatan itu memang penting ya sampai sekarang juga. Nah menurut Susilo itu prinsip-prinsip Jawa, ada perempatan yang jelas utara selatannya, kemudian fungsi-fungsi penting di sekitarnya.
Tapi ada banyak hal lain, nah tentu tidak bisa diceritakan lengkap, lebih baik dibaca di bukunya. Uraiannya jelas sekali mengapa begitu banyak daerah hijaunya, mengapa ada sekolah-sekolah dan pasar di tengah-tengah blok, nah, mengapa blok tertentu rumahnya besar-besar, blok yang lain yang di bagian barat barat daya itu kecil-kecil. Teman-teman, tadi saya katakan di buku Kota-Kota Indonesia ini memang tidak ada bab tentang Jakarta, tapi beberapa hal tentang Jakarta tersebar. Salah satunya sebetulnya adalah tentang rencana yang terkenal, itu yang disebut rencana Van Breen untuk penanggulangan banjir. Cerita tentang Van Breen ini ada di bab tentang, nah ini, tentang perumahan dan kampung. Mengapa? Karena ceritanya muncul di buku karya Tilema, Kromo Belanda, yang dia tulis berjilid-jilid yang mengulas keadaan permukiman di kota-kota. Tadinya mulai di kota-kota besar di Jawa, tapi kemudian di banyak tempat-tempat lain. Nah, di situ terbitlah uraian Van Breen. Van Breen itu ditugaskan oleh Gubernur Jenderal untuk mengatasi masalah banjir di Batavia waktu itu. Mengapa? Karena sebelumnya ada banjir besar, kalau tidak salah di 1910-an. Kalau mau tahu tepatnya baca bukunya ya, saya nggak hafal tahun berapanya gitu. Kemudian pada saat bersamaan sebetulnya sedang direncanakan Menteng. Kemudian pada saat hampir bersamaan dibuka perkebunan teh besar-besaran di puncak. Namanya kalau nggak salah perkebunan teh Gunung Mas, puluhan hektar. Jadi mereka memperkirakan bahwa akan ada aliran air yang bertambah yang masuk ke Jakarta. Karena itu Gubernur Jenderal, tingkatnya Gubernur Jenderal itu kayak sekarang ya kira-kira presiden lah ya, menugaskan Van Breen berkuasa sepenuhnya membuat rencana. Nah, menurut saya yang sangat penting dari Van Breen adalah cara berpikirnya itu. Satu, dia membagi dalam bentuk peta. Dia membuat peta yang kami reproduksi di buku ini, digambar ulang supaya jelas. Karena sejauh ini orang ngomong Van Breen tapi nggak tahu apa sih sebetulnya gambarnya gitu loh. Nah, di buku ini kita ada gambarnya. Pertama, dia tuh membedakan 3 zona Jakarta itu. Satu zona yang lebih rendah dari permukaan laut, karena itu tidak bisa mengalirkan air keluar kecuali dengan pompa, dan karena itu harus dilindungi dengan yang disebut polder. Polder itu tanggul-tanggul setempat-setempat gitu. Jadi misalnya kalau ada kawasan yang mau dilindungi, ya kawasan itu aja yang ditanggul, di luarnya tidak. Persis seperti sistem Belanda untuk kawasan yang di bawah permukaan laut. Kemudian kawasan kedua, kawasan yang tidak lagi di bawah permukaan laut, tetapi agak datar, dan di situ dia menekankan pentingnya drainase. Contohnya Menteng gitu. Kalau kita jalan di Menteng kan banyak saluran gede-gede kan? Di depan Kobam kita itu kalau keluar ke gang ini nih, saluran besar dan lain-lain banyak gitu. Kemudian yang ketiga, dia bilang ya daerah yang mulai berbukit-bukit, lereng-lereng, di situ harus menampung air. Kalau bahasa Belanda di tempat-tempat disebut busem. Busem itu taman-taman yang sengaja juga untuk nampung air. Jadi ada 3 prinsip itu yang menurut saya sampai sekarang harusnya tetap menjadi perhatian dan masih bisa dipakai sebagai prinsip, tinggal di mana mau diterapkannya gitu. Dia juga mengkritik kesalahan-kesalahan sebelumnya, yaitu misalnya penyodetan sungai. Penyodetan sungai itu menyebabkan daerah yang tadinya terlindung karena ada tanggul alami. Mengapa tanggul alami terbentuk? Karena aliran sungai kita itu mendatangkan sedimentasi. Sedimentasi itu perlahan-lahan membentuk tanggul di kiri kanannya gitu. Sehingga di belakang tanggul itu tidak kena banjir meskipun air sungainya naik gitu. Nah, ketika ini disodet, malah daerah yang tadinya tidak tergenang banjir malah jadi tergenang karena airnya jadi lari ke situ. Ini yang dia kritik antara lain.
yang terjadi di masa-masa sebelumnya, misalnya di masa-masa abad ke-17, abad 18. Kemudian logika bahwa harus ada tanggul untuk daerah dekat pantai, mungkin sekarang penting karena air laut naik terus. Kemudian daerah yang datar seperti Menteng yang harus banyak saluran karena aliran air bertambah. Lalu di daerah lereng harus banyak penampungan air. Kan sekarang sebetulnya sampai batas tertentu diterapkan oleh pemerintah kita, cuman kayaknya belum maksimal gitu. Itu menurut saya hal penting dari Van Breen. Kemudian dia membuat peta juga yang menganjurkan diambilnya 3 langkah itu. Nah, kita tahu saluran besar yang disarankan oleh Van Breen sebetulnya adalah yang kita sebut kanal banjir timur dan kanal banjir barat. Tetapi di zaman beliau yang dibangunkan cuman yang barat ini, yang ada di belakang Obam ini, ya, yang sepanjang rel kereta api Batu Harhari itu. Yang timur baru dibangun di masanya Gubernur Sutioso, kalau tidak salah tahun 2011 ya, 2010-an gitu kan. Jadi sangat terlambat gitu. Diusulkannya tahun 1916. Jadi rencana Van Breen itu dibuat tahun 1915-1916 diterbitkan. Baru dibikin tahun 2011-an. 100 tahun terlambat. Dan masalahnya 100 tahun itu terjadi peningkatan aliran air juga kan, karena perkebunan di mana, di puncak makin besar, hutan makin berkurang dan sebagainya. Jadi seharusnya ada penyesuaian atas rencana Van Breen dengan prinsip-prinsip yang mirip. Tapi menurut saya salah satu kelemahannya adalah kalau di zaman dulu itu, termasuk dulu itu saya maksud juga ibu kota Trowulan, ibu kota Yogyakarta, Solo dan sebagainya. Jadi dari abad ke-14 sampai 19 itu kota-kota itu memberikan banyak sekali tempat untuk air yang kita sekarang kurang. Kita bukan saja tidak memberikan tempat untuk air, tapi kita banyak menutupi permukaan kota yang tidak bisa menyerap air. Itulah hal tidak yang terakhir sih, tapi dalam kepentingan ini mungkin kita tutup di situ tentang Jakarta ini. Tapi kalau mau baca bukunya masih ada hal-hal lain tentang Jakarta yang menarik, meskipun tidak ada bab tentang Jakarta.